Adam ungkapkan kecurigaannya terhadap Hilda pada Pak Lian, bahwa ia yang mencelakainya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 4 Juli 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amira tampak begitu tulus menenangkan hati suaminya. Aksa yang masih dihantui kegelisahan tentang status Sasa, anak yang sebenarnya bukan darah dagingnya. Dalam heningnya kamar mereka, Amira menggenggam erat tangan Aksa, mencoba meyakinkannya bahwa meski Sasa lahir dari benih pria lain, Aksa tetaplah ayah sejatinya. Sosok pertama yang memeluk Sasa saat lahir, yang selalu menjaga dan melindungi Amira, bahkan sejak Sasa masih ada dalam kandungan. Bagi Amira, itulah yang menjadikan Aksa sebagai ayah lebih dari sekedar hubungan darah. Perlahan, kata-kata Amira menembus hati Aksa, membuyarkan kabut gelisah yang sedari tadi menyelimuti benaknya. Aksa menyadari bahwa peran dan kasih sayangnya tak pernah berkurang meskipun Sasa bukan anak kandungnya. Dalam diam ia merasa bersyukur karena memiliki Amira, sosok istri yang tak pernah lelah menguatkannya. Terlebih lagi, kini hadir Damar yang kerap membuat hatinya goyah. Namun tetap setia mendampingi Amira seperti janjinya sejak awal. Sementara itu, Amira juga menunjukkan ketulusan hatinya kepada Pak Lian, yang masih terbaring lemah di kamarnya. Dengan penuh kesabaran, ia menyuapi pria tua itu sedikit demi sedikit, diselingi bisikan lembut yang menyemangati. Wajah Pak Lian yang lelah perlahan memancarkan rasa syukur dan haru, karena tak pernah sekalipun ia merasa diperhatikan sedalam ini. Dalam hatinya, ia bertekad bangkit ingin suatu hari nanti memberitahu Amira sebuah kebenaran besar yang belum pernah ia ungkapkan. Di sudut lain berdiri Pak Bastian yang menatap dari balik jendela dengan pandangan penuh amarah. Baginya, kehadiran Amira di sisi Pak Lian hanyalah bukti bahwa wanita itu pembawa aib keluarga. Hatinya menolak untuk memaafkan Pak Lian, pria yang dianggapnya telah menghancurkan keluarga Rahardian. Dengan wajah tegang, Pak Bastian pun segera beranjak pergi. Tak sanggup lagi melihat pemandangan yang baginya hanyalah luka lama yang kembali menganga. Tak jauh dari sana, Damar tampak berdiri seorang diri, memandangi sebuah foto usang yang menyimpan kenangan bersama mendiang istrinya. Luka di hatinya kembali menganga, membayangkan kepergian istrinya yang begitu sangat tragis. Baginya, semua itu tak lepas dari kesalahan Aksara Rahardian. Dalam diam, ia mengepalkan tangan, menahan amarah yang siap meledak. Cepat atau lambat, ia bersumpah, Aksa harus membayar atas semua yang telah terjadi. Di tempat lain, Galang tampak sibuk menghubungi Bella, memintanya untuk segera bertemu di Taman Kencana. Ia memiliki rencana baru terhadap Pak Lian, Amira, dan Aksa. Namun di sisi Bella, kebimbangan justru menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa membantu Galang sama saja dengan mengkhianati Adam, pria yang selama ini begitu tulus padanya. Perasaan bersalah pun menghimpit hatinya, seolah setiap langkahnya kini dipenuhi dilema. Meski begitu, Bella berusaha keras memikirkan cara agar tetap bisa membantu Galang tanpa harus membuat Adam curiga. Sementara itu, Adam sendiri mendatangi Pak Lian yang masih terbaring. Ia mencurahkan rasa curiganya terhadap Hilda, meyakini bahwa wanita itulah yang mencelakai Pak Lian hingga kondisinya seperti sekarang. Mendengar itu, Pak Lian hanya bisa menunjukkan ekspresi kaget yang penuh arti, seolah ingin membenarkan semua yang diucapkan Adam. Namun sakitnya membuat Pak Lian tak mampu berbicara lancar. Padahal ia sangat ingin mengatakan bahwa Hilda bukanlah anak kandungnya,
Di saat yang sama, dari balik pintu, Hilda mengintip dengan wajah pucat. Rasa takut dan cemas menyelubungi dirinya. Khawatir jika rasa kelam yang selama ini disembunyikan perlahan terkuak oleh Adam. Dalam keheningan itu, ketegangan pun kian terasa, menyisakan tanya besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Amira selalu hadir bagaikan angin sejuk di tengah panasnya kegelisahan hati Aksa. Setiap kali pikirannya dirundung kabut gelap akibat sumpah serapah Pak Bastian, kehadiran istrinya menjadi obat yang menenangkan sekaligus meneguhkan hatinya. Bersama Amira, Aksa merasa yakin bahwa badai rumah tangga mereka akan terlewati. Harus memperdulikan ucapan-ucapan pedas yang hanya menyakitkan hati. Keyakinannya semakin kuat karena ia percaya doa buruk tak akan pernah dikabulkan dan justru akan berbalik menimpa Pak Bastian sendiri. Hingga hidupnya menjadi kosong, tanpa arah dan jauh dari rasa damai yang pernah dimilikinya. Di balik semua itu, ada pula sosok Bu Yuni, ibu kandung Amira yang selalu memanjatkan doa tulus untuk kebahagiaan anak dan menantunya. Tentunya restu dan doa seorang ibu jauh lebih kuat dan mujarab daripada kutukan penuh kebencian ayahnya sendiri. Sementara itu, di sudut lain, Galang dihantui rasa cemas setelah mendengar Reno telah sadar dari koma. Reno bisa saja mengungkapkan segalanya kepada polisi, yang tentu saja mengancam keselamatan Galang. Lebih membuatnya gusar lagi, Hilda justru mengaku pada Reno bahwa semua perbuatan buruk yang ia lakukan adalah karena paksaan Galang. Meski amarah mendidih, Galang menahan diri demi menjaga hubungan baiknya dengan Hilda. Perempuan itu masih punya peran penting dalam rencananya. Dan Galang tahu ia tak boleh kehilangan kendali. Demi melindungi diri, ia memutuskan berpindah tempat agar jejaknya tak terlacak Reno maupun Aksa. Hilda pun berjanji akan tetap mencari keberadaan Galang untuk menjelaskan bahwa pengakuannya hanyalah kebohongan demi menjaga keselamatan nyawanya sendiri. Sementara itu, di tempat berbeda, tumbuh benih-benih perasaan antara Zaki dan Lana. Rasa terima kasih Lana yang begitu besar setelah diselamatkan dari rel kereta api perlahan mengikis keras kepalanya. Meski kerap masih ada pertengkaran kecil di antara mereka, suasana tak lagi sekeras dulu. Kini, Lana mulai membuka hatinya